Legenda Banten menceritakan bahwa di Majapahit terdapat wanita jelmaan raksasa yang dijadikan selir oleh Raja Majapahit. Ketika wanita tersebut mengandung, makan daging mentah dan kemudian berubah wujud ke bentuk semula. Karena takut ketahuan, wanita tersebut melarikan diri dan melahirkan anak yang diberi nama Kidilah. Setelah dewasa, Kidilah ke Majapahit dan dapat diterima raja. Kidilah diberi nama Aryadamar dan kemudian diangkat sebagai wakil raja di Palembang. Babat Tanah Jawi menceritakan bahwa Raja Majapahit menghadiahkan kepada Aryadamar salah satu selirnya, yaitu seorang putri Cina yang dalam keadaan hamil. Di Palembang, putri Cina tersebut melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Raden Patah. Sedangkan dengan Aryadamar juga mempunyai anak laki-laki bernama Raden Husin. Cerita tentang asal-usul Raden Patah menurut Babat Demak juga berkaitan dengan Aryadamar. Diceritakan bahwa Aryadamar adalah anak angkat Brawijaya yang ditugaskan sebagai adipati di Palembang. Aryadamar selain diberi jabatan juga diberi putri Cina untuk diperistri. Putri Cina tersebut adalah salah satu selir Brawijaya. Ketika mendapatkan putri Cina dalam keadaan mengandung anak Brawijaya, di Palembang putri Cina melahirkan anak diberi nama Raden Patah. Dari berbagai sumber yang ada dapat ditarik hipotesis Aryadamar juga bernama Aryadila, seorang kerabat dekat atau anak sepupu Raja Majapahit yang dipercaya menjadi wakil Majapahit atau adipati di Palembang. Ia juga ayah angkat Raden Patah. Baik sejarah Banten maupun Babat Tanah Jawi tidak menceritakan kematian Arya Kidilah. Menurut Babat Dermayu, momentum penting sejarah Indramayu yaitu tentang kedatangan Wiralodra. Tokoh ini disebutkan sebagai putri ketiga Tumenggung Gagak Singalodra dari daerah Banyu Urip, Bagelen, Jawa Tengah. Kedatangan Wiralodra ke Indramayu disertai Ki Tinggil. Wiralodra ketika datang di tepi sungai Cimanuk memilih lokasi untuk membuka hutan di sebelah barat sungai. Daerah tersebut akhirnya berkembang menjadi perkampungan. Suatu saat Wiralodra kembali ke Bagelen. Ki Tinggil tetap tinggal di Cimanuk. Sepeninggal Wiralodra, kemudian datang Endang Dharma untuk bermukim di kampung tersebut. Di samping bercocok tanam, Endang Dharma mengajarkan ilmu kanuragan kepada masyarakat. Keberadaan Endang Dharma di Cimanuk didengar Pangeran Guru di Palembang. Bersama 24 muridnya berangkat ke Cimanuk dengan tujuan untuk menguji kesaktian Endang Dharma. Tetapi di Cimanuk, ke-24 murid Pangeran Guru beserta Pangeran Guru dapat dikalahkan Endang Dharma hingga tewas dan dimakamkan di Indramayu. Menanggapi peristiwa tersebut, Ki Tinggil melaporkannya kepada Wiralodra dengan disertai beberapa saudaranya. Wiralodra kemudian kembali ke Cimanuk. Setelah sampai bertemu dengan Endang Dharma, Wiralodra menanyakan perihal peristiwa tentang Pangeran Guru. Endang Dharma mohon maaf kepada Wiralodra sambil menyatakan bahwa peristiwa tersebut tidak bisa dihindari karena Pangeran Guru terus memaksa. Mendengar jawaban tersebut, Wiralodra mengajak untuk menguji kesaktian. Dengan catatan bila Wiralodra kalah, dia menjadi pembantu Endang Dharma. Sebaliknya, bila Endang Dharma kalah, maka ia menjadi istri Wiralodra. Akhirnya Endang Dharma dapat dikalahkan. Namun Babat Dermayu tidak memberitakan tentang perkawinan antara Wiralodra dengan Endang Dharma setelah berhasil mengalahkan Endang Dharma. Wiralodra kemudian mengganti nama Cimanuk dengan Dermayu. Penggantian nama ini merupakan permintaan Endang Dharma untuk mengenang namanya yang telah turut andil dalam membangun pemukiman di Cimanuk. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1527.
Mengenai tokoh Endang Dharma, Babat Darmayu menerangkan bahwa Endang Dharma mempunyai nama lain yakni Ratna Gumilang, Ratu Sakti, dan Mas Ratu Gandasari. Purwaka Carubanagari menyebutkan bahwa Mas Ratu Gandasari adalah adik Fadilah Khan, putra Maulana Mahdlar Ibrahim bin Malik Ibrahim. Dengan demikian Endang Dharma adalah cucu Maulana Malik Ibrahim. Sedangkan mengenai Pangeran Guru, Babat Darmayu menerangkan bahwa dia adalah orang Jawa yang bermukim di Palembang. Pangeran Guru mempunyai nama lain Aryadila, putra Wikramawardhana Raja Majapahit yang ditugaskan sebagai gubernur di Palembang. Berlandaskan pemaparan sebelumnya, baik yang bermaktub dalam sejarah Banten maupun Babatenah Jawi, jelas dikatakan bahwa Arya Damar mempunyai nama lain sebagai Aryadila atau Gidila. Baik dalam sejarah Banten maupun Babatenah Jawi tidak dijelaskan bagaimana Arya Damar meninggal. Hanya Babat Darmayu yang menceritakan kematian Pangeran Guru atau Aryadila karena perang melawan Endang Dharma. Situs makam Pangeran Selawe terdapat di Desa Darmayu Blok Tengah. Selain makam Selawe, di Desa Darmayu tersebut terdapat Masjid Pusaka Darmayu yang dulu merupakan masjid awal atau masjid pemerintahan Indramayu sebelum pusat pemerintahan Indramayu dialihkan pada masa Hindia Belanda sekitar abad ke-18. Kompleks makam Pangeran Selawe di Indramayu yang terlihat sekarang sudah mengalami beberapa kali pemugaran. Tinggalan arkeologis yang tersisa hanya nisan kubur 23. Kubur ini bernisan ganda. Nisan bagian dalam puncaknya runcing berhias lingkaran. Nisan bagian luar berbentuk dasar 4 persegi panjang. Keadaan nisan pernah patah, sekarang sudah disambung dengan bahan semen. Pada bagian puncak berbentuk kurawal, hiasan sulur sangat dominan. Pada bagian atas terdapat hiasan pola geometris bermotif matahari dengan ujung sinar berjumlah 8. Di Indonesia, nisan kubur ditampilkan dalam berbagai bentuk dan ragam hias yang berbeda-beda. Bentuk nisan tersebut biasanya merupakan lanjutan dari masa-masa sebelumnya, seperti bentuk palus, meru, lingga dengan pola hias beraneka ragam. Bentuk-bentuk nisan makam masa Islam di Indonesia, menurut Hasan M. Ambari, berdasarkan pusat persebarannya dapat dibagi dalam 4 tipe, yaitu Aceh, Demak, Troloyo, Bugis, Makassar, dan lokal. Nisan tipe Aceh didasarkan pada nisan makam Malik As-Saleh, yang merupakan makam paling tua di daerah tersebut. Nisan tipe ini tidak hanya terdapat di Aceh, tetapi tersebar hingga di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Semenanjung Malaya, Lampung, serta Banten dan Jakarta. Nisan tipe Demak Troloyo didasarkan pada bentuk nisan Raden Patah di Demak dan beberapa makam kuno di Troloyo. Bentuk nisan tipe Demak Troloyo tersebar di pantai utara Jawa dan daerah pedalaman, Palembang, Banjarmasin, dan Lombok. Nisan tipe Bugis Makassar didasarkan pada makam Raja-Raja Goa dan Bone di Tamalate Sopeng dan Watang Lamuru. Nisan tipe demikian di luar Sulawesi Selatan dapat dijumpai di Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Bima. Tipe nisan lokal merupakan bentuk nisan yang hanya terdapat di daerah tertentu. Sebagai contoh misalnya nisan yang terdapat di Ternate Tidore, Jeneponto, dan Barus. Berlandaskan pembagian di atas, daerah Indramayu termasuk dalam persebaran nisan tipe Demak Troloyo. Dengan demikian, nisan yang terdapat pada kubur 23 komplek makam Pangeran Selawe merupakan nisan subtipe 3. Hal menarik lainnya yang terdapat pada nisan tersebut adalah adanya motif hiasan matahari. Mengenai motif hias ini pernah dibahas Swedi Montana pada tahun 1985. Hasil pengamatannya menunjukkan bahwa motif hias tersebut sering dijumpai pada beberapa kepurbakalaan yang berhubungan dengan tokoh penyebar Islam pada abad ke-15 hingga abad ke-18.
Nisan tertua yang menggunakan motif hias matahari dijumpai di kelompok makam 7 Troloyo Trowulan. Angka tahun tertua yang terdapat pada nisan kelompok makam 7 adalah tahun 1298 Saka, dan yang termuda adalah tahun 1397 Saka. Selanjutnya, para arkeolog menamakan motif hias tersebut Matahari Majapahit atau Surya Majapahit. Maka motif hias tersebut adalah semacam pengakuan atas tanda kerajaan Majapahit, mengingat tokoh-tokoh sentral yang berhubungan dengan motif hias tersebut berada dalam satu kurun waktu masa akhir Majapahit. Selain itu juga merupakan lambang supranatural, kesaktian atau merupakan magic religius dari tokoh sentral ataupun para kerabatnya. Persoalan mengenai Pangeran Guru sebagai tokoh sentral Pangeran Selawe dalam kaitannya dengan Palembang dan Majapahit ternyata memerlukan pencermatan. Menurut kepercayaan lokal, Pangeran Guru adalah Arya Dilah atau Arya Damar yang merupakan kerabat anak Raja Majapahit. Persoalannya sekarang Raja Majapahit siapa yang dimaksud? Menurut Babat Dermayu adalah Wikramawardhana. Berdasarkan beberapa sumber sejarah, Wikramawardhana merupakan pengganti Hayam Wuruk yang memerintah pada tahun 1389 hingga tahun 1400. Sedangkan menurut Babat Demak, raja dimaksud adalah Brawijaya yang memerintah pada tahun 1468 hingga tahun 1478. Bila angka tahun ini dikaitkan dengan peristiwa terbunuhnya Pangeran Guru oleh Endang Darma yang menurut Babat Dermayu terjadi pada tahun 1527, maka Raja Majapahit yang dimaksud kemungkinan besar adalah Brawijaya. Seandainya Pangeran Guru adalah Arya Dilah lahir ketika Brawijaya bertahta, maka pada saat terjadi peristiwa peperangan dengan Endang Darma, berumur antara 49 hingga 59 tahun. Tahun peristiwa tersebut berada pada kurun waktu awal masa Islam di mana Majapahit mulai mengalami masa kemunduran. Beberapa situs yang ada di Indramayu banyak yang menunjukkan berasal dari masa awal Islam, misalnya makam Syekh Datuk Kafi di Pabean Ilir, situs Pauman, dan situs Tanah Bojong Dermayu. Mencermati situasi seperti ini, wajar bila Tom Pires menerangkan bahwa di Indramayu sudah banyak masyarakat muslim, tetapi sah bandarnya masih kafir, karena pengaruh penguasa sebelum Islam masih belum lepas dari penguasa sebelumnya. Mengenai keberadaan komplek makam Pangeran Selawe juga terdapat persoalan. Babat Dermayu menyebutkan bahwa Pangeran Guru beserta pengikutnya yang berjumlah 24 semuanya tewas terbunuh oleh Endang Darma. Namun pada komplek makam Pangeran Selawe, kubur nomor 2 dipercaya sebagai makam Endang Darma. Mengenai hal ini mungkin sudah menjadi suatu khasanah tersendiri bagi Indramayu. Di situs Pabean Ilir terdapat makam Syekh Datuk Kafi. Sementara itu di Istana Bojong Dermayu, Desa Bojong Sari juga terdapat makam Syekh Datuk Kafi. Selain itu di Desa Pauman dapat dijumpai makam para wali songo. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komplek makam Pangeran Selawe sebenarnya bukan makam dalam arti kuburan, tetapi merupakan makam dalam arti petilasan. Dengan demikian kekalahan Pangeran Guru beserta pengikutnya bukan berarti kematian secara fisik. Dalam sumber yang lain pun tidak diceritakan di mana Pangeran Guru atau Arya Dilah atau Arya Damar meninggal. Persoalan antara Indramayu dengan Palembang semakin terang. Pangeran Guru yang juga bernama Arya Dilah atau Arya Damar adalah putra Raja Brawijaya, juga merupakan wakil Raja Majapahit di Palembang. Kaitannya dengan Indramayu berkenaan dengan masalah politik ketika itu, yaitu tidak berkenan bila Indramayu berkembang sebagai kekuatan politik yang menjadi saingan Majapahit pada masa awal Islam. Keterkaitan ini ditujukan pada satu-satunya nisan yang terdapat di komplek makam Pangeran Selawe yang menunjukkan adanya motif hias Surya Majapahit.
Motif ini merupakan lambang Relagia Majapahit. Dengan demikian, antara Babadermayu dengan bukti arkeologis yang terdapat di komplek makam tersebut terdapat kesesuaian.